kasih. Kami sengaja mengadakan kegiatan rapat koordinasi penyelesaian sengketa proses pemilu ini. Tujuannya apa? Pertama, untuk memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait agar bisa memberikan pemahaman dan edukasi mengenai bagaimana tata caranya, bagaimana mekanismenya penyelesaian sengketa proses pemilu ini. Yang kedua adalah memberikan edukasi mengenai aturan-aturan apa, mengenai regulasi apa yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu. Sebab hari ini tahapan pemilu tahun 2024 sudah berjalan. Nah, potensi-potensi sengketa pada tahapan pencalonan, pada tahapan pendaftaran partai politik, pada tahapan kampanye berpotensi ada, sehingga regulasi mengenai penyelesaian sengketa, mekanisme mengenai penyelesaian sengketa perlu diberikan sejak awal agar para pihak entah itu peserta pemilu, entah penyelenggara pemilu maupun lembaga-lembaga yang lain punya pemahaman yang sama, punya wawasan yang luas mengenai proses penyelesaian sengketa proses pemilu ini. Untuk sementara ini kami mengundang 5 elemen yang mengikuti, yang kami undang dalam rakor ini. Yang pertama adalah dari KPU Kabupaten Rembang. Kenapa KPU Rembang? Karena KPU adalah penyelenggara teknis yang dalam konteks penyelesaian sengketa itu acap kali menjadi termohon, sehingga saya kira perlu kami mengundang KPU agar ketika nanti ada permohonan sengketa dari pihak termohon bisa memberikan jawaban dengan formulir-formulir yang ada, dengan mekanisme yang ada dengan baik. Yang kedua adalah Kesbang Polinmas. Kesbang Polinmas Kabupaten Rembang, sebagaimana yang kita ketahui adalah Kesbang Polinmas ini adalah salah satu OPD di Kabupaten Rembang yang salah satu bidang tugasnya adalah koordinasi dengan partai-partai politik yang ada di Kabupaten Rembang. Harapannya adalah Kesbang Polinmas bisa memberikan edukasi maupun sosialisasi kepada partai politik mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Karena partai politik ini bisa menjadi pemohon dalam sengketa antar peserta dengan penyelenggara maupun sebagai pemohon maupun termohon sebagai saat sengketa antar peserta pemilu. Kemudian kami juga mengundang Satpol PP. Satpol PP bagaimana kita tahu adalah sebagai penegak hukum peraturan daerah yang dalam proses pemilu ketika tahapan kampanye sering dilibatkan dalam penertiban APK. Pada saat kegiatan kampanye juga dalam penertiban APK dan segala macam juga melibatkan Satpol PP, sehingga kita undang dalam acara ini. Selain itu kami juga mengundang perwakilan advokat di Rembang. Kenapa kami mengundang salah satu advokat? Kita tahu bahwa dalam penyelesaian sengketa proses pemilu antara peserta dengan penyelenggara, para pihak bisa didampingi oleh kuasa hukum yang punya legitimasi sebagai advokat. Nah, dengan memberikan penjelasan, memberikan pemahaman kepada advokat itu, harapannya para advokat bisa mengetahui tata cara maupun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu yang memungkinkan terjadi, baik saat mengajukan permohonan, baik saat menyampaikan permohonan, maupun saat beracara mediasi maupun adjudikasi. Jadi harapannya yang kami undang ini bisa memberikan wawasan juga kepada teman-teman yang lain. Harapannya setelah ada rakor ini, para pihak itu bisa memberikan sosialisasi dan bisa memberikan wawasan, memberikan edukasi kepada pihak-pihak yang memang berhubungan dengan kepemiluan. Misalnya Kesbang Polinmas bisa sosialisasi kepada partai politik, atau misalnya dari perwakilan advokat bisa sosialisasi kepada pengacara,
atau misalnya dari KPU bisa melakukan sosialisasi kepada jajarannya bahwa sebenarnya dalam proses dalam pemilu ini ada yang namanya mekanisme komplain dan sengketa pemilu yang dalam hal ini kewenangannya dimiliki oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, dengan harapan kewenangan ini bisa diketahui oleh banyak orang sehingga ketika masyarakat di lapangan nanti menemukan atau mengetahui adanya pelanggaran, ada potensi sengketa, bisa melakukan mekanisme komplain ke Bawaslu. Potensinya ada karena tahapan masih panjang, karena tahapannya masih lama, dan potensi untuk melakukan kegiatan rakor-rakor lagi dengan peserta yang mungkin berbeda juga memungkinkan dilakukan lagi, karena memberikan sosialisasi menjadi sangat penting agar upaya pencegahan ini bisa dilakukan secara maksimal. Jadi kalau KPU ya sebagai salah satu penyelenggara pemilu ya, dan juga leading sektor untuk tahapan ya. Jadi kita melaksanakan tahapan sebaik-baiknya. Kemudian kaitan dengan antisipasi sengketa ya. Jadi kita lebih intensifkan koordinasi ya dengan peserta pemilu ya, dengan Bawaslu, artinya penyamaan persepsi ya, sehingga nanti itu minimalkan sengketa khususnya di Rembang. Terima kasih. Kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politika Kabupaten Rembang terkait dengan persiapan penyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2024 sesuai dengan tupoksi dari Kesbangpol, itu memfasilitasi bagaimana agar penyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2024 bisa terlaksana dengan baik. Kami yang pertama terkait dengan rencana ke depan, yaitu kami akan selalu berkoordinasi yang pertama dengan penyelenggara pemilu terkait dengan baik persiapan anggaran dan juga persiapan hal lain sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017, yaitu bagaimana peran Pemda mulai dari penyiapan ataupun dukungan dari SDM dan juga sampai dengan pelaporan. Kami akan selalu berkoordinasi. Selanjutnya terkait dengan sengketa pilkada yang dalam hal ini adalah materi rapat pada hari ini, kami akan coba memberikan sosialisasi kepada partai politik khususnya yang ada di Kabupaten Rembang, bagaimana cara ataupun SOP terkait dengan pengajuan ataupun hal-hal terkait dengan sengketa ini bisa tersampaikan, sehingga terdapat persamaan persepsi dari seluruh, baik dari penyelenggara pemilu maupun dari peserta pemilu, dan dalam ini adalah partai politik. Jadi dari hasil rakor tadi yang saya ikuti, intinya bahwa saya memberikan saran kepada para Bawaslu maupun pelaksana pemilu yaitu KPU, yaitu tentang pemahaman hukumnya. Itu yang harus dilakukan oleh pengawas maupun KPU dalam rangka untuk menghindari antisipasi adanya sengketa pemilu, pelanggaran pemilu adalah tentang pemahaman tentang hukumnya. Itu yang harus dipahami dulu, baik Bawaslu maupun kepada KPU sebagai pelaksana. Contoh yang paling mudah saja, kalau dari posisi pemahaman itu sudah dipahami baik di Bawaslu sebagai pengawas di kabupaten dan provinsi dan pusat menjadi satu kata untuk dalam pemahaman aturan tersebut, maka di situ bisa disampaikan dalam penyelesaian sengketa, termasuk juga pelaksana KPU. Mereka harus memahami dalam posisi hukumnya, jadi tidak dalam rangka menggunakan aturan yang mereka gunakan sendiri. Contoh yang paling gampang, kenapa saya menyarankan untuk memahami aturan itu, aturan hukumnya adalah ada aturan-aturan hukum yang di situ sebagai pelaksana, itu KPU sebagai pelaksana pemilu itu mempunyai aturan yang tunduk dan patuh kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait tentang peraturan pemilu. Sementara undang-undang pemilu sendiri sudah ada sendiri yang itu harus diikuti oleh semua, termasuk pelaksana maupun pengawas, baik
ataupun peserta. Jadi yang kenapa sengketa bisa terjadi? Contoh yang paling gampang saja, ketika ada di dalam undang-undang tidak ada aturan bahwa ada narapidana, mantan narapidana tipikor itu tidak boleh menjadi caleg. Itu nggak ada undang-undang pemilu, nggak ada. Tapi dalam peraturan KPU itu ada larangan itu, sehingga disitulah yang harus dipahami menurut saya. Hukumnya harus dipahami terlebih dahulu. Satu itu. Kedua adalah tentang ketegasan sikap, baik oleh pelaksana dalam posisi ini KPU sebagai pelaksana pemilu maupun Bawaslu sebagai pengawas dalam memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Jadi ketika nanti terjadi pelanggaran, dalam mengambil sikap dalam penyelesaian itu tidak dalam rangka posisi tegas, sehingga disitulah menimbulkan kerancuan atau keraguan-keraguan dari masyarakat yang ingin mengadu kepada Bawaslu maupun KPU karena keputusannya yang tidak tegas. Tegas itu tidak harus kasar, tegas itu tidak harus kaku. Tegas adalah sikap jelas antara satu yang lain itu dengan dasar yang sama, dengan hasil yang sama. Jangan ada contoh yang paling gampang di Papua misalnya, dengan kasus yang sama putusannya berbeda dengan ada yang di Jepang. Yang kedua, satu yang lain diperlakukan berbeda. Itu yang dua hal yang penting yang harus saya sampaikan untuk menghindari agar supaya antisipasi sengketa atau pelanggaran pemilu itu bisa terjadi. Itu yang penting bagi pelaksana maupun pengawas. Saran saya sebagai advokat, sebagai praktisi hukum, itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk menindaklanjuti rakor tadi penyelesaian sengketa itu kita dari Satpol PP nanti akan melihat peta permasalahan yang ada di kami di Pemkab ya, itu kaitan dengan persiapan penyusunan regulasi dalam hal ini tempat-tempat mana nanti yang akan kita sepakati untuk alat peraga kampanye. Nah ini nanti diwujudkan dalam bentuk produk hukum daerah, peraturan kepala daerah yang tentunya nanti dari sisi yuridis dan filosofisnya, karena memang sudah terlalu banyak aturan yang harus dirubah. Jadi peraturan kita yang tersedia saat ini itu akan kita ubah, akan kita ganti dengan peraturan yang terbaru secara yuridis dan filosofisnya akan bisa mengakomodir kebutuhan agar pelaksanaan pemilu maupun pilkada dan terhadap potensi permasalahan yang akan ada nanti. Harapan kita dengan adanya regulasi itu bisa kita tiadakan atau kita antisipasi dari dini seperti itu.